Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab PA Jumat, dan kita sudah sampai di Matius pasal 23 yang lebih sering dikenal sebagai 7 ucapan celaka atau 8 ya dalam terjemahan yang lain, atau 7 woes. Itu yang Tuhan Yesus katakan khusus untuk ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita lihat langsung. Sebelumnya kita berdoa dulu. Minta Tuhan Roh Kudus. Bapa, terima kasih. Bekerjalah Roh Kudus, pimpin kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang sempurna. Ubah hati kami Tuhan, karena kami tidak bisa apa-apa tanpa. Bekerjalah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Matius 23 ayat 1. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Bapak Ibu Saudari, mereka duduk di kursi Musa karena mereka mengajarkan hukum-hukum Musa yang Tuhan berikan di Sinai dan seluruh peraturannya, ya, Taurat terutama. Jadi dengarkanlah mereka. Tetapi ayat 3, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Dengarkan aja Tauratnya, tapi jangan ayat 3, janganlah kamu turuti perbuatan karena perbuatannya tidak sesuai dengan ajarannya. Dan inilah konteks kenapa keluar 7 ucapan kutuk itu, celakalah, 7 ucapan celaka. Ada 8 sekali lagi, yang dalam beberapa teks aslinya itu tertulis 8, tapi biasanya terkenal sebagai 7 woes, 7 ucapan celaka. Kenapa? Ayat 4, mereka mengikat beban-beban berat dan menimpakannya kepada orang. Tetapi ayat 5, pekerjaan mereka hanya dimaksud supaya dilihat orang. Jadi motivasinya seperti itu. Ya, walaupun mereka duduk di kursi Musa, tapi ingat, dengarkan ya ajarannya, tapi jangan nuruti orangnya. Mereka suka duduk, ayat 6, di tempat terhormat. Ayat 7, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Jadi rabi itu memiliki di struktur sosial masyarakat Yahudi, terutama setelah pasca pembuangan, masih menempati posisi yang tinggi ya. Tetapi janganlah kamu disebut rabi karena hanya ada satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Tetapi karena fakta bahwa rabi-rabi ini adalah munafik dan tidak bisa dipercaya karena perbuatan-perbuatannya jahat, janganlah panggil dirimu rabi, itu kata Yesus. Menariknya, dan kamu semua adalah saudara. Tidak yang lebih rendah, lebih tinggi. Jadi gelar itu omong kosong kalau perbuatannya 0. Itu kata Yesus. Ayat 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia di surga. Ini Yesus menyebutkan bahwa mereka suka bersumpah-sumpah atas nama Bapa. Gampang banget ngomong begitu. Ya, jadi Tuhan Yesus melarang mereka. Janganlah kamu sebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Bapak Ibu Saudari, bukannya berarti kita boleh menjadi pemimpin, tetapi sebagai pemimpin kita tidak perlu meminta orang untuk menyebut kita pemimpin, menerima penghormatan. Ya, pemimpin kita hanya Yesus, ya, Mesias. Kalau ada orang berkata seperti itu, ya biarlah mengalir dari mereka, itu pemimpin. Nggak ada pemimpin yang berkata, aku pemimpin, aku dipilih, aku yang layak. Ya, itulah kemunafikan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Janganlah ditiru. Orang-orang seperti itu sebetulnya merasa tidak nyaman dengan diri sendiri, jadi mencari pengakuan diri. Barang siapa terbesar di antara kamu adalah yang menjadi pelayan, ayat 11. Dan ayat 12, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dengan 2 kebenaran itu, barang siapa terbesar menjadi pelayan dan barang siapa ditinggikan akan menjadi merendahkan. Maka Yesus memulai dengan 7 ucapan celaka atau 8. Yang pertama, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Jadi ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi dengan konteks tadi bahwa mereka mengajarkan dan suka dipanggil rabi tetapi mereka tidak melakukannya, mereka itu menutup kerajaan surga dan menempatkan banyak aturan-aturan tambahan.
yang ditulis oleh rabi. Jadi ini bukan Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudari, rabi-rabi ini suka menulis aturan tambahan yang nggak perlu soal seperti yang kita lihat ya tentang hari Sabat dan mencuci tangan seperti itu ya, dan aturan-aturan yang rumit sekali yang tidak perlu. Itu menghalangi kerasuk kerajaan surga. Mending kalau mereka melakukannya dan buat peraturan itu untuk menambah hidup kesalehan, kekudusan. Tapi mereka enggak, jadi munafik, omong kosong. 14, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Perhatikan baik-baik. Mereka menelan rumah janda-janda ya, janda-janda orang-orang yang tidak memiliki pelindung ya, yang tidak memiliki protektor ya. Dalam tradisi Yahudi tidak ada keturunan yang mau mungkin menyambung keturunan mereka, dan mereka doanya panjang. Doa panjang tapi perbuatannya buruk, itu sama saja bohong. Baik Ibu Saudari ya. Dan ini kecenderungan mereka memanfaatkan janda-janda. Saya yakin tidak untuk masalah seksual ya, tapi masalah untuk ya saya nggak tahu juga, mungkin juga ke situ, tapi kemungkinan besar tidak masalah soal pendapatan uang dan memanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadi. Dan 15, ucapan celaka ketiga. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Kenapa? Karena waktu dia bertobat dan dibimbing, itu dia melihat gurunya, rabinya itu buruk juga. Ngomongnya gini, perbuatannya begini. Begitu. Ayat 14 sekali lagi dilihat bahwa itu ada kurung ya, ada semacam parentesis ya. Jadi itu menunjukkan bahwa teks yang lain ada tambahan jadi 8 ya. Ayat 15, teladannya tidak ada. Ajarannya hebat, tapi teladan nggak ada. Bapak Ibu Saudari, banyak masalah di Indonesia, terutama di kantong-kantong Kristen itu, gerejanya besar-besar, ajarannya luar biasa. Dan juga terutama di Jawa juga sih, dan di tempat lain, bahwa gereja pelayanan luar biasa. Tapi tidak ada teladan, tidak ada tindakan yang bisa digugu, yang bisa ditiru. Begitulah. Ucapan celaka, saya pakai kata 4 ya. Celakalah kamu hai pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci? Yang memutuskan emas itu, bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Bersumpah demi persembahan di atasnya, sumpah itu mengikat. Jadi mereka membuat sumpah di atas pemberian. Jadi intinya kalau memberi itu akan sah. Padahal bait suci lah yang hadirat Allah lah yang mengkuduskan, bukan barangnya, bukan ciptaan. Pencipta lah yang mengkuduskan. Ini persis seperti yang ditentang oleh Martin Luther dulu di Reformasi ketika paus-paus di gereja Katolik lama itu membuat surat indulgence. Jadi kalau bayar surat begini dapat pengampunan dosa. Itulah yang ditentang. Ini persis dilakukan oleh Farisi yang ditiru oleh paus-paus korup pada gereja Katolik kepausan, lebih tepatnya di tahun pas pra-reformasi seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Celaka, ucapan celaka yang kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, sekarang lanjut saja ucapan celaka yang kelima. Celakalah kamu hai ahli Taurat orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih dan manis jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam buku Taurat yang kamu abaikan yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minuman, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Bapak Ibu Saudari, jadi ada peraturan-peraturan yang membuat suatu aroma ya, semacam incense ya, semacam kemenyan yang harum itu dilakukan, itu dilihat luar biasa, yang terbaik mungkin, yang jumlah daunnya gimana. Tetapi keadilan dan belas kasih dan kesetiaan, tindakan karakter teladan enggak dilakukan, celaka. Ya, Bapak Ibu Saudari, ini ucapannya celaka. Celaka. Bahaya itu berarti ya
akan ada sesuatu yang membahayakan datang kalau hidupnya seperti ini. Jadi detail sekali. Bapak Saudara, zaman sekarang mungkin gereja yang penuh dengan peraturan, organisasi. Organisasi nggak buruk ya, tapi kalau tidak ada keadilan, kesetiaan, dan belas kasih, omong kosong organisasi itu, celaka malah gereja manapun. Seperti itu. Yesus memakai suatu perumpamaan dengan unta, ya, nyamuk, tapi unta di dalam gelas itu nggak kelihatan. Begitu butanya mereka. Berikutnya, celakalah hai kamu yang keenam, celaka yang keenam, hai celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Israel dan buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka setelah luarnya juga akan bersih. Bersihkanlah hati sebelum luarnya yang kelihatan keren-keren itu. Karena yang di dalam lebih penting daripada yang di luar. Dan itulah permasalahan. Hei celaka. Ya, ucapan yang keenam. Ucapan yang ketujuh, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu yang seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tapi di sebelah dalamnya kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Itulah yang terjadi. Dan pemimpin hamba Tuhan gereja juga harus malu, karena banyak ini terjadi sekarang di gereja-gereja. Dan introspeksi bagi saya dan kita semua, Bapak Ibu Saudara. Kita memang sepertinya konsentrasi, buang energi, uang, tenaga, kemarahan, ya, politik ke yang luar-luar. Tapi yang di dalam, bro, gimana hatimu? Gimana hati saya? Haleluya. Celakalah hai kamu ahli, ini ucapan terakhir ke-8. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memberi dahulu ke orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi dari diri kamu sendiri dan bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Bapak Ibu Saudara, dari zaman awal, sejak Habil, kita lihat ya, di ayat 35 disebutkan Habil sampai kepada Zakaria anak Berekenya di 2 Tawarik, setelah Raja Yosia kalau tidak salah. Itu pembunuhan bagi orang-orang yang mengingatkan apa yang benar, mengingatkan jalan yang benar. Kemunafikan itu ditegur, itu dibunuh semua. Nabi-nabi dibunuh semua. Oleh siapa? Ya keturunan ini, ahli Taurat dan orang Farisi. Dan mereka bilang, oh kami kalau zaman dulu nggak gitu. Yesus berkata, enggak, kamu yang bakal kayak gitu. Karena nggak ada perubahan hati. Karena semua cuma di luar. Selama ratusan tahun Israel seperti ini. Ayat 36, semuanya sesungguhnya akan ditanggung angkatan ini. Apa? Pembunuhan darah yang mengalir dari puluhan ratusan nabi-nabi. Orang-orang benar itu. Darahnya ditanggung oleh angkatan celaka ini. Ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik. Makanya disimpulkan dengan seperti ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melampari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anak, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Yalah rumahmu yang akan tinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, jadi itu harapannya seperti itu. Tapi kita tahu mereka tidak bertobat karena Yerusalem akan dihancurkan sekitar 40 tahun kemudian. Ada 7 ucapan celaka, ada peringatan. Celakalah. Biarlah kita lembut hatinya. Mari kita introspeksi, apa kita pikir yang luar-luar aja. Yesus nggak berkata itu nggak penting ya, penting. Tapi yang terutama, dua-duanya, yang paling utama di atasnya adalah hati, teladan, keadilan, kasih, dan kelemah lembutan. Maaf, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan di Matius 24 tentang akhir zaman.